Jujur, sampai detik ini saya berpikir keras kepada para pembenci keluarga Pak Jokowi, kepada orang yang selalu menyebarkan pesimisme. Ketika sekarang Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka membuka istana Wakil Presiden untuk semua masyarakat bisa datang ke sana mengadukan berbagai problem. Dan sebelum-sebelumnya kita sering menjumpai banyak orang yang ngeluh persoalan, banyak problem ketika diadukan tidak selesai. Kan itu ya. Banyak kan, ini lapor ke sini tidak selesai, diumbar dan lain sebagainya. Kan banyak yang seperti itu. Tanah lah atau apapun aja, banyak. Dan Wakil Presiden itu membuka istananya untuk masyarakat silahkan mengadu. Lalu dihujat. Lalu kemudian dituduh aneh-aneh. Ini kan siapa sebenarnya yang error? Maka Bu Irma ini sangat tegas sekali. Dan kita butuh banyak orang di Republik ini seperti Bu Irma. Yang berani tegas mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan dia sekarang menampar keras tim TGUPP. Bentukan Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih sambil santai ngopi ya. Saya nggak usah dijawab dulu nanti, jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUPP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil Presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung Wakil Presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil Presiden, ya, Wakil Presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya, program pusat kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah, saya kasih tahu, sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah. Bikin seminar, makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin, dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol, bukan malah bilang Anda turun ke
pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Keras ya Ibu Irma, memang harus keras. Lihat tuh banget nah jalma nu di omonganku Bu Irma. Satu kali lagi, ini kan program bagus, positif loh. Kan selama ini problem kita ya, saya lihat banyak di medsos tuh yang curhat. Saya sudah laporan ke ini tidak selesai, saya sudah laporan ke ini tidak selesai. Banyak itu yang curhat. Maka ketika wakil presiden membuka istananya selebar-lebar untuk silahkan semua lapisan masyarakat bisa ngadu di sana, berbagai problem, tidak dibatasi problemnya, itu kan bagus. Minimal menjadi trigger ke bawahnya untuk membereskan problem masyarakat itu dengan serius. Kan malu nantinya seluruh jajaran di bawahnya, mau itu bupatinya, mau itu gubernurnya, mau itu para menterinya, semuanya itu kan malu. Masa iya wakil presiden harus langsung turun tangan ya? Jadi gini, saya lihat Gibran itu tidak mau nyuruh, dia mencontohkan ketika menggarap, menyelesaikan problem itu harus sat-sat seperti ini. Oke lah, kalau dianggap saya tidak pantas untuk menyuruh sebagai wakil presiden karena dianggap anak-anak muda, saya akan buka istana saya untuk masyarakat mengadu dan saya akan menyelesaikan problem itu, dan silahkan Anda tilai sendiri. Dan pada akhirnya nanti saya yakin daerah itu semuanya akan malu. Kepolisian dan lain sebagainya semua akan malu. Akhirnya mengerjakan laporan dari masyarakat itu dengan serius, tanpa melihat ini dari mana dan lain sebagainya. Ini itu kan untuk memacu juga supaya pada akhirnya pemerintahan ini berjalan dari atas ke bawah, benar-benar melayani masyarakat. Kan itu ya. Tiba-tiba diserang, pencitraan lah dan lain sebagainya. Seandainya pun ini adalah pencitraan tetapi berdampak positif kepada masyarakat, apa salahnya? Siapa politisi yang tidak melakukan itu? Ya, kalau saya melihat politisi itu bisa dianggap baik di dalam pencitraan bila dia istiqomah, akhirnya tidak lagi dianggap pencitraan. Misal dia seperti apa kepada masyarakat di dalam rentan waktu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Ya, seperti ini misalnya Gibran Raka Buming Raka membuka posko pengaduan. Berapa lama ini bertahannya? Bagaimana nih progresnya? Kita akan kelihatan. Apakah hanya sekedar ingin mendapatkan opini baik dari masyarakat atau memang menyelesaikan problem? Kan itu, ini kan belum kelihatan. Belum juga kelihatan udah diseret kemana-mana. Bahkan ada yang sampai menganalisis jauh, ini baru pelantikan udah ngomong nanti 2029 bakal nyapres. Nah, kalau kemudian baik, benar-benar menyelesaikan banyak hal problem masyarakat, lalu dicintai oleh masyarakat, apa salahnya juga? Kan itu. Yang penting ada efek positifnya bagi masyarakat. Masalah pencitraan, kalau berkelanjutan itu bukan lagi pencitraan tetapi kebiasaan. Sama hal seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy lah. Ya, bertahun-tahun memberikan solusi bagi ratusan, puluhan ribu masyarakat Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat. Itu kan repot kita menganggap sebagai pencitraan karena bertahun-tahun berlangsungnya demikian. Berapa ribu masyarakat yang terbantunya, yang tertolong hidupnya, problem hidupnya selesai. Begitu loh, itu kan ada efek positifnya. Terlepas itu adalah pencitraan awalnya atau bagaimana kita nggak tahu. Niatkan ini di sini. Tapi kalau berlangsung lama, konsisten, problem masyarakat banyak yang selesai, kan bagus itu. Udahlah, jangan aneh-aneh. Dia itu, Gibran itu bagi saya pengen menunjukkan bahwa wakil presiden itu ada fungsinya, bukan hanya ban serep katakanlah.
Dia berfungsi bagi masyarakat Indonesia. Dia mampu kerja dan bekerja secara serius, menyelesaikan banyak problem di masyarakat. Keren itu. Keren, Pak. Bagi saya keren. Silakan aja raba, tanya ke hati nurani masing-masing. Ketika istana wakil presiden dibuka, yang selama ini seolah-olah ini sangat sakral, orang-orang tertentu yang bisa masuk, lalu masyarakat di bawah sekarang bisa masuk mengadukan problem hidupnya kepada wakil presiden, merasakan aroma istana wakil presiden, langsung bertemu dengan wakil presiden, ngecek langsung Gibrannya ke sana. Apakah ini tidak hebat? Hebat itu terobosan yang luar biasa. Keberanian Gibran itu atas koordinasi dari Pak Prabowo, izin dari Pak Prabowo. Gibran mampu melakukan itu, diafirmasi sebagai kebaikan oleh Prabowo, mungkin langsung dijalankan oleh Gibran, dan kemudian menuai sorotan. Lah, kalau politisi yang ngomong, itu sandarannya kepentingan. Ya, kalau masyarakat yang merasakan efek positifnya nanti dari wakil presiden istana yang dibuka, ya itu yang kemudian kita harus dengar. Kenaturalan masyarakat di dalam melihat, merasakan istana wakil presiden dibuka. Gitu. Nanti kita pengen lihat lah progresnya ke depan. Apakah dengan dibukanya istana wakil presiden, problem satu-satu masyarakat akan selesai? Kalau tidak selesai-selesai, ya berarti kan semuanya problem. Ya kita akan lihat, karena belum ada hasilnya, belum kelihatan, baru juga berapa hari. Kan itu. Berilah kesempatan untuk Mas Gibran itu mengabdi kepada negara, kepada masyarakat Indonesia dengan segala apa yang beliau punya dan bisa lakukan. Gitu. Kita akan lihat. Saya juga penasaran, pengen melihat kelanjutannya seperti apa. Mampu konsisten berapa lama, dan berapa problem masyarakat yang bisa diselesaikan. Ya, keren. Pelajaran bagi yang lain, yang di bawah-bawahnya, supaya di kemudian hari bila ada masyarakat yang mengadu, urus secara serius. Jangan sampai setelah ngadu ke sini karena tidak selesai, ngadu kepada wakil presiden. Kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.